Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk ngebahas Axio Pongo Studio. Laptop ini dikirimin sama Agres, jadi gue minjem sama Agres karena ya nggak ada pinjaman dari Axio sejujurnya. Jadi ini gue cuma dapat waktu sekitar 2 harian gitu deh, ya 2-3 hari. Jadi waktu yang benar-benar singkat untuk ngetes laptop ini sebenarnya, tapi gue udah berusaha keras untuk menganalisis si Axio Pongo Studio ini karena banyak permintaan juga di channel ini untuk ngebahas si Axio Pongo Studio. Gue juga memang dari awal lumayan ngejar, tapi kalau misalkan beli juga budget yang harus dikeluarkan lumayan untuk sebuah Axio Pongo Studio, karena budget yang harus dikeluarkan itu gue harus kasih tahu di awal aja. Ini kalian perlu mengeluarkan sekitar 30 juta rupiah untuk sebuah Axio Pongo Studio. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas Axio Pongo Studio ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Menurut gue ya, ini jauh lebih cakep. Kelihatan lebih mahal gitu emang, lebih asik juga dilihatnya dan lebih compact untuk ukuran 16 inch. Build quality-nya juga semakin jempolan, nggak ada yang empuk-empuk nggak jelas gitu di laptop ini. Semuanya tuh kokoh gitu berasanya. Jadi kualitasnya gue udah bisa bilang memang jempolan lah. Paling perkara logo aja sih, bukan karena logonya jelek, tapi pemilihan warna merah pada branding studio yang diusung oleh Axio kelihatan kurang match menurut gue. Mungkin lebih cocok kalau pakai hijaunya Nvidia karena di halaman webnya bertema seperti itu. Atau pilih putih aja sekalian biar kelihatan lebih elegan dan lebih netral gitu. Lalu di bagian keyboard touchpadnya ini juga lumayan unik nih, terutama di touchpadnya sih, karena touchpadnya ini lebar banget. Ya, beberapa orang memang suka banget dengan touchpad yang lebar seperti ini, apalagi biasanya laptop yang memang diperuntukkan untuk produktivitas atau untuk content creation gitu. Dan untuk keyboardnya sendiri, ini asik, gue suka ya, paling RGB-nya aja yang nggak halus lightingnya ya. Tapi ya masih oke lah, karena ini ukurannya juga menurut gue fine, dan arrow key-nya itu nggak dibikin jadi setengah-setengah juga. Di bagian I/O-nya Thunderbolt 4 ada, USB semua 3.2 Gen 2, cuma HDMI-nya aja nih yang belum 2.1 tapi masih 2.0. It's okay, untungnya kan SD card masih disediain, jadi I/O-nya emang cocok buat brandingan studio yang diusung oleh si Axio Pongo. Display juga menjadi aspek yang menarik nih. Panelnya IPS 240Hz, resolusi 2560x1600, 100% sRGB pula. Memang belum sampai 100% DCI P3, tapi ini udah sangat cukup meski lebih punya kesan seperti panel gaming ya. Nah, bagaimana dengan spesifikasinya? Apa yang ditawarkan oleh si Axio Pongo untuk harga 30 juta rupiah? CPU-nya menggunakan Intel Core i9 13900H, GPU-nya RTX 4070 laptop 8GB, RAM 32GB, DDR5 5600 MHz, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam, include dengan Windows 11 Pro, tapi belum ada Office Home Student-nya. Cuma yang menarik adalah di bagian webcam, karena nggak cuma resolusi yang Full HD, tapi ini juga udah ada sensor IR-nya. Jadi ya udah support Windows Hello gitu. Jadi secara fitur ini memenuhi untuk standar laptop studio memang sebetulnya yang disediain webcam yang bagus, ada Windows Hello juga, ada sensor IR-nya juga. Opsi upgrade-nya ada 2 SODIMM DDR5 up to 64GB dual channel, 2 slot M.2 juga mendukung NVMe PCIe Gen 4. Menariknya, kali ini Axio menggunakan OEM dari Samsung, baik itu memorinya dan juga SSD-nya. Sekarang Axio juga menggunakan sistem pendingin vapor chamber yang dilapisi lagi dengan heat spreader. Berasa laptop mahal ya? Mahal sih 30 juta. Tapi blowernya ini masih berasa mengganggu berisiknya. Jujur aja masih berisik yang mengganggu gitulah. Lalu selanjutnya kita bahas bagian utility-nya. Di sini untuk pengujiannya gue cuma ngetes di mode terkencangnya aja nih kalau kalian lihat di utilities-nya ini. Ya karena keterbatasan waktu yang seperti di awal gue bilang. Paling enggak bisa menganalisa potensi dari laptop inilah. Keluhan gue dari software-nya sebenarnya nggak ada permasalahan apapun gue sama utilities-nya. Tapi yang gue keluhkan itu jika kita mau download driver dan utility, ini nggak berasa kayak laptop 30 juta. Oke, kalian harus masuk dulu nih seperti biasa ke halaman websitenya ya dari laptop ini. Pilih bantuan, pilih driver, terus pilih tipe laptopnya, dan muncul halaman download tuh. Tapi setelah diklik, lu cuma dikasih teks doang yang isinya link Google Drive cuy. Ya semoga aja sih kedepannya Axio sanggup ya pakai hosting sendiri buat ngedownload drivernya. Jadi bisa dipilih satu persatu, dan ini cuma bisa untuk pilihan download semuanya gitu. Dan kita bingung juga tuh ngelihat nama-nama filenya di Google Drive. Ini driver yang mana, ini driver yang mana, kayak gitu.
Itu aja sih sebenarnya keluhan gue. Sebenarnya laptopnya mah bagus. Ya paling enggak kan biar nggak ada kesan ngebawa laptop OEM mentah-mentah terus habis itu dikasih logo Axio Pongo doang gitu. Paling enggak secara support dari websitenya itu udah cukup clear. Axio bener-bener bantu, nggak ya kayak kesannya kayak agak males gitu kalau naruh di Google Drive. Oke, sekarang kita masuk ke pengujiannya dan gua akan mulai dari analisis CPU temperatur dan juga CPU package power. Semua di sini pakai mode performance-nya dengan fan speed auto ya pada ambience 26 derajat Celcius. Kalau kalian lihat di sini memang CPU-nya itu berada di angka sekitar 90-an sampai dengan 96 derajat Celcius. Tapi poin bagusnya adalah CPU temperaturnya ini dia nggak pernah nyentuh ke angka junction temperatur atau di 100 derajat Celcius. Biasanya tipikal CPU Intel itu dia bakalan boosting di 100 derajat Celcius untuk memberikan turbo boost atau power yang gede. Setelah itu dia baru bakalan turun, entah itu turunnya di 90 atau di 80 derajat Celcius. Tapi ini dia dikasih performance yang cukup konstan di sekitar 90-an derajat Celcius. Dengan CPU package power, kalau kalian perhatiin juga, boostnya masih tetap dapat di sekitar 95 lebih ya untuk turbo boostnya. Sementara stabilnya itu ada di sekitar 80 watt. Jadi ini menunjukkan cooling yang cukup baik pada Axio Pongo Studio. Untuk GPU-nya, ini masuk kategori yang sebenarnya udah lumayan panas untuk ukuran RTX 4070 laptop ya. Tapi masih dalam batas yang normal-normal aja. Itu dikarenakan untuk GPU powernya ini memang beneran bisa berjalan sampai 140 watt. Meskipun memang aktualnya kalau misalkan kalian main game itu rata-rata laptop lain mungkin jalan di 105 atau 115 watt. Nah, di Axio Pongo ini dia nggak seperti itu ya. Dia masih tetap bisa nge-boosting sampai 120 watt lebih saat gue menjalankan Shadow of the Tomb Raider. Sementara CPU package powernya ketika bermain game itu sekitar 75 atau sekitar 60 watt gitu karena ya semua core-nya nggak kepake ya kalau misalkan kita lagi main game. Palingan temperatur saat bermain gamenya aja sih, karena temperatur saat bermain gamenya ini cenderung masih tetap tinggi semisal CPU dan GPU-nya itu load berbarengan. Tapi untuk GPU-nya sebenarnya masih tetap nggak bermasalah ya. Jadi temperatur CPU-nya itu masih naik turun gitu. Kalau dicek melalui Cinebench R23, kemampuan CPU-nya ini dia bakalan konsisten pada skor sekitar 16.000 gede ya, jadi hampir 17.000. Meskipun pada running pertamanya dia bisa tembus di 17.000 lebih. Apakah ini angka yang bagus untuk sebuah Core i9 13900H? Yes, bagus. Dan ini lebih kenceng bahkan dari MSI Katana 15 yang sempat gua review juga. Kalian bisa cek aja videonya. Kalau gue cek melalui 3D Mark Firestrike, grafik skornya ini ada di angka sekitar 31.600. Yang menunjukkan ini memang lebih kenceng daripada RTX 4070 pada umumnya yang ada di laptop ya. Jadi tuningannya gua rasa udah di set kenceng sama si Axio Pongo pada mode performance ini. Di 3D Mark Timespy juga kayak gitu, grafik skornya bagus banget, bisa tembus di 12.600 lebih, yang menunjukkan performance GPU-nya di sini memang cukup powerful kelihatannya. Tapi kalau gua cek untuk 3D rendering seperti Blender, kemampuannya memang meskipun powernya dia lebih tinggi, kemampuannya itu masih mirip-mirip seperti RTX 4070 laptop yang lainnya lah. Jadi skornya masih sekitar di 1020-an gitu. Sementara untuk Stable Diffusion, untuk AI Generative Image, gue menggunakan Waifu Bench seperti biasa. RTX 4070 laptopnya di sini ada peningkatan sedikit walaupun cuma 1 waifu per menit. Tapi tetap aja itu sebuah improvement yang baik. Oke, untuk Adobe Premiere, ekspor ke resolusi 4K untuk project yang biasanya memang gue pakai benchmark. Ini beres dalam waktu 1 menit 16 detik untuk project berdurasi 2 menit 29 detik. Angka yang udah cukup kenceng, tapi sebetulnya nggak terlalu impresif amat. Karena yang 4070 sebetulnya VRAM-nya masih agak nanggung di laptop sih. Dan itu pengaruh loh ternyata untuk di Adobe Premiere. Tapi kalau misalkan kalian pakai DaVinci Resolve, tenang aja. DaVinci Resolve di sini aman, kenceng. Pakai AV1 juga bisa ya untuk di sini. Untuk video berdurasi 13 menit, diekspor ke 1080p itu beres dalam waktu 2 menit 17 detik aja. Lalu untuk pengujian game, semua settingnya ini udah gue sesuaikan sekiranya senyamannya di laptop ini seperti apa dan menggunakan resolusi yang mendekati natifnya, yaitu resolusi 1440p semuanya. Game pertama yaitu adalah Cyberpunk 2077 dengan DLSS 3 quality, Ray Tracing Ultra, preset juga Ultra, ini masih bisa dapetin rata-rata di 66 fps dengan 1% low frame rate di 36. Angka 1% low frame rate-nya memang nggak terlalu tinggi, tapi memang itu adalah tipikal dari gamenya juga ya, yang memang cukup berat untuk Cyberpunk 2077.
Death Stranding rata kanan semua menggunakan DLSS quality, gue mendapatkan rata-rata di 163,3 fps, sementara 1% low frame rate-nya ada di angka 120. Angka yang sangat-sangat baik ya untuk game seperti Death Stranding ini. Kalau mau hajar rata kanan, sikat aja. Game selanjutnya adalah Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini rata kanan semua menggunakan DXR dan juga FSR Ultra Quality. Rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di angka 94 dan 1% low frame rate-nya masih sangat-sangat bagus ya, ada di angka 84. Jadi stutteringnya hampir nggak terasa untuk di game ini. Berbeda cerita kalau misalkan kita main Hogwarts Legacy. Untuk Hogwarts Legacy ini memang rata-rata 60 fps masih bisa didapetin, tapi 1% low frame rate-nya ada di angka 27. Sebetulnya ini angka 1% low frame rate yang cukup baik loh untuk sekelas game seperti Hogwarts Legacy. Biasanya untuk rata-rata 60 fps, 1% low frame rate itu udah pasti bisa di bawah 20 sih biasanya ya. Lalu untuk Horizon Zero Dawn, gue mendapatkan rata-rata 118 fps dengan 1% low frame rate di 91. Presetnya ini adalah Ultimate Quality, dan gue di sini juga pakai DLSS quality untuk resolusi 2K-nya. Gue juga cobain Starfield, gue setting rata kanan aja semua di sini, masih bisa dapetin rata-rata di 50 fps dengan FSR yang gue nyalain. 1% low frame rate-nya ada di angka 32, nggak begitu impresif memang untuk di game ini sih sejujurnya. The Last of Us Part 1, resolusi 1440p, setting mentok kanan ultra dengan DLSS quality juga. Rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di angka 70 dan 1% low frame rate juga masih lumayan baik, ada di angka 54,8. Shadow of the Tomb Raider untuk tekstur gue kasih ultra, pakai DLSS quality dan ray tracingnya juga ultra. Rata-rata FPS-nya masih bisa dapetin di 96, 1% minimum FPS juga masih sangat-sangat bagus di angka 74. Jadi menunjukkan juga bahwa config dari laptop ini ya ternyata cukup baik gitu. Untuk game Valorant kalian bisa dapetin FPS yang lumayan tumpah-tumpah di sini ya, rata-rata FPS-nya udah tembus di atas 300, melainkan ada di angka 401 dengan 1% low frame rate di angka 166. Alias refresh rate dari layarnya itu udah kekejar. Ini dikarenakan si Pongo itu juga punya semacam mux switch yang bisa pakai discrete GPU only ataupun hybrid, tapi untuk iGPU only itu memang nggak ada. Dan terakhir ialah SSD. Seperti yang gue sebutin, SSD-nya dari Samsung, mantep. Iya, kecepatannya itu ada di angka 6,6 GB per second untuk read-nya, sementara write-nya sekitar 4,9 GB per second untuk kecepatan sekuensial. Tapi kecepatan random 4K-nya kalau kalian lihat kecepatan tulisnya bahkan untuk Key 32T1 bisa tembus di 1 GB per second, bahkan Key 1T1-nya untuk kecepatan tulisnya itu tembus di atas 200 MB per second, yang menunjukkan ini SSD yang memang sangat proper. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Axio Pongo Studio. Harganya ini 30 juta kurang dikit banget. Garansi resmi dari Axio juga udah naik nih ya, jadi 3 tahun meski belum ada ADP-nya. Sangat menarik mengingat Axio Pongo berani banget main di harga segini. Dimana pesaingnya itu berarti ada Zephyrus G16 dengan harga sekitar 32 jutaan. Ada juga Lenovo Legion Pro 5 yang harganya juga kurang lebih sekitar 32 jutaan dan menawarkan layar yang lebih proper dan CPU yang sedikit lebih kencang daripada yang satu ini. Tapi ini seperti menunjukkan bahwa ketika Axio pingin ngeluarin produk berkualitas, maka mereka perlu siap juga untuk bersaing di level harga yang ujung-ujungnya mirip dengan brand papan atas. Pemilihan komponen Pongo Studio di sini emang nggak kaleng-kaleng. Hampir rata bagus semua. Build quality-nya bagus, coolingnya sangat fine, layarnya bagus, SSD dan RAM-nya juga dikasih yang mantep. Tinggal peningkatan layanannya aja sih. Minimal ya nempatin software, utilities, dan drivernya jangan di Google Drive lah gitu. Kasih kesan eksklusif untuk si Axio Pongo Studio yang harganya udah nyentuh 30 juta ini. Cuma itu memang bisa dikompromiin sih sebetulnya. Tinggal bangun rasa kepercayaannya aja gitu biar calon penggunanya betul-betul pingin support brand lokal. Laptop ini bagus, tapi nggak bisa dibilang murah. Jadi sebaiknya Axio jangan diem aja. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.